Salam Blender Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ya, di sore hari yang berbahagia ini dengan Tebrondol menjawab pertanyaan dari sahabat Tebrondol. Pak Pendi, bagaimana kalau urea dikocor dengan garam? Maka jawabannya Pak ini sangat tidak rekomendasikan. Kenapa? Ini alasannya. Bahwa kalau ureanya sendiri nggak ada masalah. Urea adalah dengan kadar 46% nitrogen. Ketika dicairkan dalam kondisi yang tidak terlalu kental, maka ya nggak ada masalah. Sebagai contoh misalnya kayak 0,2% disiramkan ke bibitan aja nggak ada masalah, nggak ada masalah. Yang penting urea ini tidak terlalu kental. Kalau mau dicampurkan, mau disiramkan tidak terlalu kental. Akan tetapi sahabat Tebrondol jangan lupa, ketika 46% nitrogen ini dicairkan atau dalam artian urea dicairkan kemudian kena panas juga akan nguap, akan menjadi amoniak, akan sangat mungkin terjadi. Sehingga kalau urea Pak ini bagaimana cara yang terbaik ya ditebarkan saja. Ditebar ataupun dibenam akan jauh lebih bagus pada daerah miring. Kalau mau ditebar adalah kondisinya harus lembab. Jangan ditebarkan pada daerah yang becek-becek ataupun yang yang masih basah, jangan. Karena bahwa ketika dalam kondisi becek, urea itu akan larut, kemudian akan membentuk larutan yang kental. Nah, yang kental inilah memiliki tegangan yang tinggi, sehingga ketika dia ketemu dengan akar malah justru akan bisa menyebabkan pecahnya sel dari akar itu sendiri, hingga ditebar merata dalam kondisi yang lembab saja. Tapi kalau dikocor Pak Penny, kocor pun sama. Kalau kocor dalam kondisi konsentrasi yang rendah ya nggak ada masalah, tidak ada masalah. Hanya untuk misalnya untuk mempercepat laju penyerapan unsur hara ya nggak ada masalah. Tapi kalau dia terlalu kental, misalnya setengah kilo dicampur 1 liter ya kental. Ketika ini dicampur ke bibit ya bibit mau hang itu, tetap hang mas. Apalagi kalau di tanaman kelapa sawit misalnya 1 kilo dicampur dengan perbandingannya nggak nyampe 1%, ya saya kira aman-aman saja, nggak ada masalah. Tapi kalau terlalu kental ya akan berpengaruh terhadap sistem perakaran yang ada. Kemudian yang kedua yang harus saya garis bawahi, yang tidak saya rekomendasikan adalah menggunakan garam. Garam memiliki rumus kimia adalah NaCl. NaCl ini sebagian masyarakat petani kelapa sawit meyakini bahwa NaCl ini mampu, atau garam ini mampu memberikan buah yang besar, berat dan berat ya, terutama besar dan berat. Karena secara prinsip bahwa pada beberapa waktu penggunaan garam mungkin akan berefek baik pada tanaman kelapa sawit kita. Karena di dalam mekanisme ilmu tanah sering saya sampaikan bahwa yang namanya kalium itu sebagai penyusun buah dalam kondisi yang jumlah yang kecil bisa disubstitusi dengan natrium, bisa, tapi dalam jumlah yang sedikit saja ataupun kurun waktu tertentu saja. Tapi jika memang garam natrium itu terkandung dalam garam yang memiliki rumus kimia NaCl ini dilarutkan dan disiramkan kepada lahan kita, maka akan terjadi efek negatif pada lahan kita. Seperti contoh bahwa ketika ada air laut masuk ke daerah ladang kelapa sawit, maka akan berimbas cukup signifikan negatifnya dibandingkan positifnya. Kalau memang bagus, kenapa garam ini kalau dikocor kemudian air laut masuk, ini air laut bebas, sudah ikhlas misalnya kadar garamnya juga naik, tapi justru malah kelapa sawit akan menjadi rusak. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena bahwa larutan garam sahabat Tebrondol, bahwa Na ini akan menyebabkan namanya dispersi. Dispersi adalah terpisahnya antara larutan tanah dengan liat atau tanah liat itu sendiri. Ketika akar dia nempel ke tanah, sebenarnya dia akan menyerap air yang ada di larutan tanah ini, dan terjadi pertukaran ion antara larutan tanah dengan liat itu sendiri. Apa yang terjadi ketika kita penggunaan garam dalam jangka waktu yang panjang? Maka jika memang kondisi bahan organik memang baik-baik saja sih, mungkin saya kira pengaruhnya ada, tapi tidak terlalu signifikan. Artinya bahwa tetap ada negatifnya, tapi masih ketolong, tidak terlalu terlihat. Contohnya di daerah-daerah yang ada bahan organiknya bagus, nggak ada. Tapi kalau memang tidak ada bahan organiknya sudah minim, tambah garam, wah ya akan sangat kelihatan sekali. Hal ini adalah sangat mungkin terjadi karena terjadi dispersi liatnya. Wah, dispersinya apa Pak Wendy? Karena dalam bahasa ilmu tanah namanya dispersi. Dispersi itu terjadi perpisahan antara larutan tanah atau cairan di dalam tanah dengan tanah liatnya. Nah ini kalau terjadi permisahan, dispersi pisah, maka akar yang ada itu akan mungkin saja dia berada di daerah tanah di
di dalam tanah ada airnya tapi nggak bisa nyerap karena terpisah gitu. Jadi terdispersi. Jadi sehingga kayak macam dehidrasi dalam kondisi ada airnya. Lah ini dalam kondisi yang parah seperti ini, buah kelapa sawit akan cenderung lebih awal masaknya, dan lama-lama akan habis. Apalagi bagi petani-petani yang ada di daerah mungkin yang di daerah dekat sama laut yang terpengaruh garam dan air lautnya masuk terus dan tanah kita terpengaruh garam, ya akan rusak, rata-rata rusak. Sehingga penggunaan di daerah petani yang ada di daerah laut saja, ketika air laut masuk tanaman rusak. Kenapa kita malah mau memasukkan garam ke dalam tanaman kita? Ini kan menjadi kontraproduktif, ya sangat tidak produktif di dalam tanaman kelapa sawit kita. Maka tidak saya sarankan. Kalau mau pakai urea dikocok ya nggak ada masalah, selama konsentrasinya cukup, bahwa konsentrasinya aman, ya aman saja. Diserap tanaman akan jauh lebih cepat. Namun saya ingatkan, kalau kena panas ya tetap akan nguap. Tapi garam mau kondisi apapun tidak saya sarankan. Itu karena di dalam, kalau memang baik dan ini memang menjadi menjadi sebuah penemuan khusus, garam itu akan meningkatkan dan akan menjadi baik, ya mungkin dari dulu udah penggunaan garam akan terjadi, termasuk perusahaan pastinya, karena garam lebih murah daripada KCl pastinya. Tapi tidak terjadi, karena kalau jumlah udah puluhan bahkan ratusan sahabat-sahabat The Brondol yang dulunya menggunakan garam, ya kembali lagi ke pemupukan yang normal. Artinya bahwa menggunakan pupuk tunggal atau NPK yang digunakan, tidak menggunakan garam krosoknya ini yang rumus kimia NaCl. Karena kembali lagi, biasanya akan pada 6 bulan pertama dia akan sangat berat, kemudian dulunya panjang dan awalnya montok-montok, buahnya berat lah ya. Proses juga akan relatif baik karena memang terpenuhinya dalam waktu yang cepat, tapi lama-lama ya kosong lah. Kalau udah kosong kita mau panen apa gitu. Sehingga di sore hari yang berbahagia ini tidak saya sarankan kepada sahabat obrol menggunakan garam. Mau pakai yang bersodium ataupun tidak bersodium tidak saya sarankan. Nah ini penggunaan garam tidak saya sarankan. Karena kalau sudah terdispersi ya berat. Sebagai contoh nih, ada suatu PTX yang terpengaruh garam, kadar minyaknya sangat rendah. Kenapa dia bisa rendah sekali? Karena bahwa buah kelapa sawitnya matang terlalu dini. Misalnya kita pembentukan buah itu sampai di angka di 18 sampai 21 bulan. Nah, itu ternyata begitu begitu matangnya terlalu cepat, ya buahnya akan ini. Jadi terlalu cepat gitu. Terlalu cepat untuk bulan minggu, ternyata terlalu cepat sehingga yang terjadi adalah kadar minyaknya rendah. Ini makanya harus segera kita selesaikan berkaitan dengan natrium yang ada di dalam garam itu sendiri. Maka jangan dicoba-coba menggunakan garam. Daripada menyesal, lebih bagus. Mesti nanti ada yang ngomong, apa ini sudah 5 tahun. Saya garis bawahi, jika memang kadar organiknya cukup tinggi, maka ini mungkin akan berpengaruh negatif, tapi tidak secara signifikan. Tapi pada daerah-daerah yang tidak ada kadar organik tinggi, ya sangat cepat sekali. Apalagi daerah tanah liat berat, cepat banget akan berpengaruh negatif pada tanaman kelapa sawit kita. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk masyarakat, dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.